syair. Jika Anda menyendiri dengan zaman pada suatu hari, Anda jangan katakan, aku telah menyendiri. Namun katakan, zaman mengawasiku. Merasa selalu berdekatan dengan Allah. Sampai enggak sempat sekedar basa-basi, menyapa dan disapa saja. Merasa enggak perlu dikisahkan bahwa salah seorang salih berjalan melewati orang-orang yang sedang melempar. Sedang salah seorang dari mereka duduk menyendiri dari mereka. Orang salih tersebut pergi kepada orang yang menyendiri itu tadi dan ingin mengajaknya bicara. Namun orang tersebut lebih dahulu berkata kepadanya, zikir kepada Allah itu jauh lebih nikmat. Orang saleh bertanya kepada orang yang menyendiri itu tadi, engkau sendirian di sini? Orang tersebut menjawab, aku bersama Rabbku, penciptaku, dan 2 malaikat. Orang saleh bertanya kepada orang tersebut, siapa yang mendahului orang-orang tersebut? Orang tersebut menjawab, yaitu orang-orang yang diampuni Allah. Orang saleh bertanya kepada orang tersebut, di manakah jalan itu? Jalan tersebut memberi isyarat ke langit. Orang itu memberi isyarat ke langit. Kemudian ia berdiri dan pergi. Nah, begini ini. Merasa selalu berdekatan dengan Allah. Sampai enggak sempat sekedar basa-basi, menyapa dan disapa saja. Merasa enggak perlu basa-basi begitu itu. Yang penting mendekatkan diri kepada Allah, zikir kepada Allah. Taqarrub, bertaubat, istighfar. Sampai-sampai begitu. Karena dekatnya kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, dikisahkan bahwa ketika Zulaikha berduaan dengan Yusuf alaihissalam, kalau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menyatakan bahwa perempuan ini namanya Zulaikha, tapi ustadz lain, ustadz zaman sekarang ya, di Indonesia mengatakan enggak menemukan riwayat yang menyampaikan, mengatakan, mengabarkan bahwa istri pembesar kerajaan itu namanya Zulaikha. Enggak menemukan. Jadi ya, disebut istri pembesar kerajaan gitu aja. Dan juga bukan istrinya raja. Disebut hanya pembesar. Menurut Ustadz ini. Dilanjut, dikisahkan bahwa ketika Zulaikha berduaan dengan Yusuf alaihissalam, ia pergi ke patung, kemudian menutupnya dengan kain. Nabi Yusuf alaihissalam bertanya, engkau ada apa? Engkau malu kepada pengawasan benda padat kepadamu dan tidak malu kepada pengawasan Raja teragung, yaitu Allah kepadamu. Salah seorang saleh menyenandungkan syair. Jika Anda menyendiri dengan zaman pada suatu hari, Anda jangan katakan, aku telah menyendiri. Namun katakan, zaman mengawasiku. Sedetik pun Anda jangan beranggapan bahwa Allah lengah dan bahwa Allah tidak mengetahui apa yang Anda rahasiakan. Tidakkah Anda lihat bahwa hari ini cepat berlalu dan bahwa hari esok sudah dekat bagi orang-orang yang menunggunya. Nah, ini kisahnya Zulaikha malu kepada patung, mau menggoda Nabi Yusuf, malu kepada patung, tapi tidak malu kepada Allah yang pasti mengawasinya. Nah, begini ini, bukannya mengghibah Zulaikha ya, tetapi pelajaran untuk kita betapa
seharusnya akhlak kita kepada Allah itu malu berbuat maksiat. Kalau akhlak kita kepada diri sendiri, ya muraqabah, mujahadah, taubah, begitu. Akhlak kita kepada orang tua, ya berbakti, manut, ikut, mengutamakan, memuliakan, menomorsatukan, mendahulukan. Nah, akhlak kita kepada Allah malu berbuat maksiat. Nah, begini ini dikisahkan oleh Allah sendiri atau paling tidak cerita ini ya dari Rasulullah menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Nah, begitu-begitu itu kisah begini ini mengajak kita untuk takut kepada Allah, merasa dekat kepada Allah, malu berbuat maksiat. Jangan hanya enggan berbuat salah karena ada CCTV. Jangan hanya enggan berbuat keliru hanya karena takut diungkap oleh KPK. Kalau dulu ada seorang pejabat ya, nggak mau nyogok atasannya. Dia sudah pejabat, tapi mau main bisnis tebu. Nanam tebu, nyewa lahan, ditanami tebu, dipanen, dijual ke pabrik. Nah, untuk main-main sogok ke pabrik itu nggak berani. Sungkan masa aku pejabat kok nyogok-nyogok pabrik. Nyuruh anak buahnya untuk main ke pabrik itu. Mungkin rendemen gula tebunya rendah, pabriknya nggak mau menerima mungkin begitu atau gimana itu ya. Yang jelas nggak mau langsung menemui pejabatnya di pabrik tebu itu, pabrik gula itu, gara-gara sungkan. Nanti ditakutkan dianggap sebagai nepotisme kolusi. Sampai naik anak buahku sing jalan untuk menemui pejabatnya di pabrik gula. Nah, begitu-begitu itu sungkan atau apa, itu karena sungkan manusia. Enggak takut kepada Allah, tapi sungkan manusia. Enggak sungkan, enggak malu kepada Allah, tapi malu kepada manusia. Ya memang secara fitrah kita dibekali oleh Allah, diikutkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, malu kepada manusia. Tapi seharusnya kita lebih malu kepada Allah. Karena manusia sering nggak bisa melihat aib kita. Tapi Allah sangat bisa melihat aib kita. Kita ini ya, orang di sekeliling kita mau berdekatan dengan kita, mau duduk bersebelahan dengan kita karena nggak tahu aib-aib kita. Kalau tahu aib-aib kita, insya Allah mereka enggan, jijik berdekatan dengan kita. Nah, yang tahu aib kita ya Allah. Nah, begini-begini ini yang harus lebih berhak untuk kita malu kepadanya ya, malu kepada Allah. Yang harus lebih kita takuti adalah Allah yang mempunyai siksaan yang pedih. Seperti digambarkan Rasulullah itu. Walau anna qutratum minaz zakum qadarat ila dari dunia la afsadat ila ma'ayishihim. Fakaifa biman laisa lahu ta'amun illa zakum. Andaikan setetes zakum menetes ke dunia, pasti menghancurkan seluruh kehidupannya. Bagaimana jadinya kalau seseorang tidak mempunyai sedikit pun makanan kecuali zakum? Itu penggambaran siksanya Allah. Di neraka nanti ada macam-macam benda, barang atau makanan atau apa gitu ya. Salah satunya zakum. Zakum ini berpotensi untuk diberikan kepada manusia ahli neraka untuk disuruh makan. Padahal kalau setetesnya sekarang ini diteteskan ke dunia, menghancurkan seluruh kehidupan dunia. Kalau Nagasaki, Hiroshima dulu, kota-kota di Jepang,
yang hancur hanya satu kota. Dihancurkan oleh bom atom tahun 1945-an itu dulu. Yang hancur hanya satu kota. Nggak menghancurkan seluruhnya. Nuklir ya juga begitu. Mungkin ya, mungkin hanya satu provinsi atau satu negara yang hancur. Walaupun belum ada informasi ya. Yang hancur ini berapa luas dari dampak dari nuklir yang diledakkan itu. Tapi Zakum begini. Nah, ini yang harus sangat ditakuti, lebih ditakuti daripada ancaman nuklir atau ancaman bom atom atau macam-macam senjata. Yang mana senjata itu masih berpotensi untuk tidak mampu meledak. Banyak kan terjadi granat nggak jadi meledak atau apa? Pesawat yang menjatuhkan bom itu apa namanya? Rudal ya, peluru kendali itu besarnya mungkin sebesar tubuh manusia begitu atau separuhnya tubuh manusia dilemparkan dari pesawat jatuh ke bumi ke daratan ternyata nggak meledak. Ya begitu-begitu itu ya memang boleh kita takut kepada senjata begitu. Tapi yang lebih ditakuti, yang lebih layak untuk ditakuti adalah siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, kita termotivasi untuk meninggalkan yang makruh-makruh, meninggalkan yang haram-haram, menapaki jalan sunnah, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, meskipun itu kita anggap remeh, yang dijalankan. Kalau memungkinkan ya dijalankan. Nah, kemarin ada yang bertanya, saya kok nggak pernah menjumpai perintah atau prakteknya Rasulullah sholat tahiyatul masjid. Sehingga saya nggak mau melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Saya kok nggak menjumpai Rasulullah sholat qobliyah subuh. Nggak mendapatkan hadis tentang Rasulullah sholat qobliyah subuh. Andai dijumpai, ya diutamakan. Meskipun itu sunnah, diutamakan. Dinomor satukan. Toh nggak berat. Dan dilalahnya banyak orang yang menjumpai perintah itu. Hanya beliaunya saja yang belum menjumpai. Banyak orang yang meyakini bahwa tahiyatul masjid itu disyariatkan. Qobliyah subuh itu disyariatkan. Dan sudah banyak dijalankan. Makanya sebagian memahami bahwa sholat qobliyah subuh itu lebih berharga, pahalanya lebih mulia, lebih berharga dibanding dunia seisinya. Raka'atainil fajri ya. Khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh, 2 rakaat menjelang subuh itu, qobliyah subuh itu lebih baik dibanding dunia dan seluruh isinya.